semuanya. Kami dari kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Di kelompok 4. Kelompok 4 akan menjelaskan tentang zaman megalitik. Perkenalkan, nama saya Cindy Maidira dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafal Abbas dari absen 18. Nama saya Zidan dari absen 34. Nama saya Andiniaka dari absen 03. Nama saya Nisma Fatria Nabila dari nomor absen 22. Nama saya Emrasya Suendar dari absen 19. Nama saya Gaskia Tiara Putri dari absen 33. Kita hidup di zaman modern atau zaman digital yang dimana semuanya sangat amat serba mudah. Hampir seluruh aspek kebutuhan yang kita butuhkan di zaman ini dapat dibantu terpenuhi oleh media digital atau media elektronik. Maka dari itu, media digital atau media elektronik yang kita gunakan sangat amat membantu kelangsungan hidup manusia di zaman ini. Namun, apakah kalian tahu terdapat suatu zaman yang hidup jauh sebelum adanya zaman modern ini, yaitu zaman nirlaka, praksara, atau prasejarah. Zaman prasejarah sendiri mencakup suatu periode yang sangat amat panjang, kurang lebih sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, dan meninggalkan banyak sekali benda peninggalan yang dapat kita ketahui dan dapat kita pelajari saat ini. Terdapat 5 zaman yang terjadi di zaman prasejarah dan ada di Indonesia, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman Perundagian. Terdapat satu zaman lagi yang tidak hidup di Indonesia, yaitu zaman Perunggu. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai zaman Megalitikum. Sebenarnya, zaman Megalitikum bukanlah merupakan suatu zaman. Secara teknis, zaman Megalitikum merupakan suatu era peralihan atau era transisi dari zaman-zaman sebelumnya menuju ke zaman Perundagian atau yang dapat lebih dikenal dengan zaman logam. Maka dari itu kita akan menemukan banyak sekali benda peninggalan yang ada dari zaman sebelumnya dan ditemukan di zaman setelahnya. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut apa sih zaman Megalitikum ini. Apa saja benda peninggalan yang ada di zaman Megalitikum? Bagaimana manusia yang hidup di zaman Megalitikum? Di mana lokasi penemuan peninggalannya? Dan apa saja karakteristik dari zaman Megalitikum ini? Mari kita simak videonya lebih lanjut. Megalitikum berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu mega dan litik. Mega yang dapat diartikan sebagai besar, litik yang dapat diartikan sebagai batu, dan akhiran kum mengacu pada istilah suatu periode atau zaman. Secara kasarnya, Megalitikum dapat diartikan sebagai zaman batu besar. Hal ini berdasarkan pada benda keseharian pada zaman itu yang berbahan dasar batu dan berukuran cukup besar ditemukan di zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrasya Suendar, absen 19 dari kelas 10J. Saya di sini akan membahas benda-benda peninggalan zaman Megalitikum. Yang pertama ada menhir. Menhir ini merupakan batu pahatan berupa besar yang dipahat oleh manusia pada masa lampau. Menhir ini menjadi salah satu peninggalan zaman Megalitikum yang paling banyak ditemukan di berbagai macam belahan dunia, mulai dari Eropa, Asia, hingga Afrika. Dan yang kedua ada monoliit. Monoliit ini serupa dengan menhir, merupakan satu batu berukuran besar yang juga banyak ditemukan sebagai bukti adanya peradaban di zaman Megalitikum. Yang membedakannya antara menhir dan monolit adalah menhir ini
merupakan batu pahatan manusia, sementara monoliit ini batu alami yang terbentuk dari fenomena alam. Dan yang ketiga ada dolmen. Dolmen ini merupakan batu pahatan manusia zaman megalitikum yang terdiri dari beberapa buah batu penyangga di bawahnya dan satu batu lainnya diletakkan di atas batu-batu penyangga secara horizontal. Dolmen ini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga seseorang bisa masuk di bawahnya. Dan yang keempat ada chest. Chest ini yang juga secara horizontal. Dolmen ini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga seseorang bisa masuk di bawahnya. Dan yang keempat ada chest. Chest ini yang juga memiliki nama lokal kubur batu, adalah semacam peti mati yang terbuat dari batu untuk menyimpan jasad mayat. Fungsi benda ini sebenarnya sama seperti sarkofagus, tetapi terdapat perbedaan desain yang cukup mencolok di antara keduanya. Dan yang kelima ada sarkofagus. Sarkofagus ini adalah batu pahatan yang berfungsi untuk menaruh jasad manusia di dalamnya. Penciptaan sarkofagus ini sendirinya bertujuan agar seseorang di zaman megalitikum ini tidak perlu menggali tanah untuk memakamkan seseorang. Meskipun begitu ada juga sarkofagus yang ditemukan di dalam tanah. Dan yang terakhir trilit. Trilit ini serupa dengan dolmen, juga merupakan susunan batu, tetapi jika dolmen bisa terdiri dari banyak batu, trilit ini hanya terdiri dari 3 batu saja. 2 batu di bawah merupakan penyangga, untuk 1 batu lagi di atas yang sama seperti dolmen diposisikan secara horizontal. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketujuh ada waruga. Jis atau kubur batu adalah semacam peti mati yang terpendam di dalam tanah, terbuat dari batu untuk menyimpan jasad mayat. Dan yang kedelapan ada punden berundak. Punden berundak ini adalah bangunan suci, tempat pemujaan roh leluhur yang bentuknya bertingkat-tingkat atau berundak. Hal ini tersebut menandakan anggapan bahwa nenek moyang berada di puncak gunung. Terdapat banyak sekali benda peninggalan yang ditinggalkan pada zaman megalitikum, seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Nah,
Namun apakah kalian tahu terdapat beberapa perbedaan dari sarkofagus dan cheese atau kubur? Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya sarkofagus dan cheese ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menyimpan mayat di dalamnya. Perbedaan yang dimiliki oleh sarkofagus ialah berbentuk seperti palung atau lesung dengan disertai tutup, dipahat dengan motif topeng dengan berbagai ekspresi. Tujuan dari topeng itu adalah untuk mengantarkan atau melindungi mayat di dalamnya ke dunia roh. Terdapat 3 ukuran yang berbeda dalam ukuran sarkofagus, diantaranya ada ukuran kecil sekitar 80-148 cm dengan tonjolan di bagian depan dan belakang wadah tutupnya. Sedangkan untuk ukuran sedang sekitar 150-170 cm tanpa tonjolan, dan untuk ukuran besar sekitar 200 hingga 268 cm dengan tonjolan di setiap bidang wadah dan tutup. Untuk peti mati atau peti kubur sendiri yang dinamakan dengan cheese berbentuk persegi panjang, sisinya terbuat dari lempengan batu yang akan disusun di dalam lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya, biasanya membujur ke arah timur dan barat. Nah, untuk ukurannya sendiri tidak ada ukuran pasti untuk ukuran cheese ini, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau cheese itu akan disusun batunya saat sudah mempunyai lubang yang telah disiapkan. Namun, terdapat beberapa penemuan dari batu atau peti kubur ini yang dimana berbentuk kubus dan berukuran kecil dengan tutup lempengan batu lebar atau yang dapat lebih dikenal dengan waruga. Permukaan tutup berada sekitar 25 cm di bawah permukaan tanah. Sela-sela batu penutup akan diisi oleh batu-batu kecil. Baik, terima kasih kepada presenter sebelumnya. Kali ini izinkan saya melanjutkan materi tentang zaman megalitikum. Materi zaman megalitikum yang akan saya bahas kali ini adalah tentang karakteristik zaman megalitikum. Sebelum memulai ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sini Maidira dari absen 11. Jadi, zaman megalitikum ini memiliki 4 karakteristik yang akan saya bahas. 4 karakteristik ini apa aja sih? Oke, lanjut. Jadi, pada zaman megalitikum, yang pertama ini mereka memiliki karakteristik yaitu mulai beralihnya menggunakan peralatan yang berasal dari perunggu. Emang sebelumnya menggunakan apa sih? Oke, sebelumnya ini mereka menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari bebatuan. Bahan-bahan yang terbuat dari bebatuan ini ditemukan pada zaman megalitikum atau zaman sebelumnya yang dimaksudnya. Nah, zaman-zaman ini batu-batuan mulai menipis karena mereka semua lebih menggunakan perunggu. Peralatan apa sih? Kenapa bisa diubah gitu dari batu ke perunggu? Karena peralatan-peralatan ini biasanya menggunakan peralatan-peralatan tajam. Biasanya mereka untuk memburu hewan atau sebagainya untuk bertahan hidup. Oke, jadi benda-benda tersebut ini pada zaman megalitikum emang banyak ditemukannya karena adanya penurunan dari zaman-zaman sebelumnya atau zaman-zaman yang diberikan oleh nenek moyang. Oke, zaman megalitikum ini merupakan zaman peralihan. Mengapa zaman peralihan? Karena beralihnya dari 3 zaman sebelumnya ke zaman logam. Jadi zaman megalitikum ini bisa disebut juga sebagai zaman-zaman pada Presiden Habibie. Bagaimana peralihan dari zaman-zaman dahulu untuk ke zaman modern, yang dimana zaman megalitikum ini tidak bisa disebut zaman batu juga, tetapi tidak bisa disebut sebagai zaman yang sekarang juga. Oke, zaman megalitikum ini merupakan zaman-zaman yang mulai adanya kepercayaan animisme. Jadi, yang kedua merupakan karakteristik zaman megalitikum adalah memiliki kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ini apa sih? Jadi, kepercayaan animisme ini merupakan kepercayaan terhadap roh atau makhluk-makhluk halus di sekitar manusia. Mengapa mereka bisa mempercayai hal itu? Karena mereka percaya bahwa roh-roh tersebut merupakan roh-roh yang berasal dari nenek moyang mereka yang bisa melindungi mereka di saat mereka
terjadinya bencana. Karena mereka berpikir bahwa semuanya ini adalah kuasa dari nenek moyang. Karena bisa dilihat dari peninggalannya itu yang terdapat adalah peninggalan seperti menhir atau monolit, yang dimana menjadi petunjuk lokasi adanya upacara adat masyarakat masa lampau terkait kepercayaan animisme ini. Oke, yang ketiga adalah mereka ini sudah mulai menerapkan teknik ternak dan bercocok tanam. Pada zaman Neolitikum, sebenarnya teknik ini sudah digunakan. Tetapi pada zaman Megalitikum ini, mereka melanjutkan dengan adanya menerapkan teknik bercocok tanam. Karena mereka sudah berpikir bahwa kemajuan teknologi pada zaman ini adalah sebagai perantara mereka untuk memiliki dan mengetahui bagaimana bahan-bahan pangan yang dimiliki pada saat itu. Masyarakat zaman Megalitikum ini dapat bekerja secara lebih efektif dan mencari makanan yang dibandingkan dengan pendahuluannya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah mereka ini memiliki tempat tinggal tetap. Emang zaman-zaman sebelumnya mereka belum pernah memiliki tempat tinggal tetap. Oke, jadi zaman-zaman sebelumnya ini mereka belum pernah memiliki tempat tinggal tetap. Karena mereka ingin berada kepada kebiasaan mereka yang berburu atau mencari bahan-bahan pangan untuk bertahan hidup. Biasanya mereka mencari itu karena biasanya di suatu tempat mereka sudah berburu, tetapi lama-kelamaan daerah tersebut minim akan adanya bahan-bahan pangan. Maka mereka akan berpindah ke tempat lain untuk bertahan hidup. Hal ini juga dijuluki sebagai manusia nomaden. Namun setelah masuknya zaman Megalitikum, kebiasaan ini berubah karena masyarakat sudah biasa adanya bercocok tanam dan berternak. Jadi mereka membangun tempat tinggal di sekitaran pertanakan atau ladang-ladang yang menjadi cikal bakal manusia tetap, yang dimana setiap rumah mereka mempunyai peternakan dan pertanian untuk mereka bertahan hidup, sehingga mereka tidak berkepikiran untuk berpindah tetap lagi, karena mereka berpikir bagaimana caranya bertahan hidup tetapi tidak tidak beralih-alih tempat. Oke, selanjutnya saya akan lanjut kepada lokasi penemuan zaman Megalitikum di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zaskia Tiara Putri dari absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi penemuan zaman Megalitikum di Indonesia. Lokasinya itu ada 4. Yang pertama, Taman Nasional Lorelindo. Taman Nasional Lorelindo terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, dan sesuai dengan namanya sebenarnya merupakan lokasi untuk melindungi keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Meskipun demikian, Taman Nasional ini juga mengandung salah satu peninggalan zaman Megalitikum di dalamnya. Kebanyakan dari peninggalan ini merupakan pahatan batu raksasa dari masa tersebut. Ditemukan juga benda-benda seperti patung dan penyangga rumah. Lokasi yang kedua itu berada di Kampung Bena. Kampung Bena merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kampung ini terbilang masih tradisional dan belum tersentuh teknologi di era modern. Kampung Bena juga memiliki sejumlah peninggalan zaman Megalitikum di dalamnya. Beberapa patung-patung kecil dapat ditemukan di sekitar desa. Selain itu, konon desa ini memiliki bentuk seperti perahu kuno yang bisa ditemukan pada zaman Megalitikum. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andine Eka Fitrisa dari absen 03 kelas 10J akan membahas atau melanjutkan materi presentasi kami mengenai zaman megalitikum. Sebelumnya sudah sempat dibahas pengertian dari zaman megalitikum, benda-benda peninggalan dari zaman megalitikum, dan karakteristik atau ciri-ciri dari zaman megalitikum. Di sini saya akan membahas materi lanjutan mengenai lokasi penemuan benda peninggalan zaman megalitikum yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lokasi penemuan zaman megalitikum di Indonesia ini terdapat pada Taman Nasional Lorelindu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kampung Bena yang merupakan suatu desa kecil yang terletak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Gunung Kidul dan kawasan megalit Maek. Oke, yang pertama di sini mengenai Kabupaten Gunung Kidul atau Gunung Kidul. Ya, Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi DIY. DIY, apa itu DIY? Do it yourself? Enggak, bukan itu. DIY di sini merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, semua orang udah pasti tahu di mana itu daerah istimewa Yogyakarta. Istimewa seperti kamu. Di kabupaten ini terdapat sejumlah situs di mana orang-orang bisa melihat dan mempelajari langsung peninggalan zaman megalitikum. Situs-situs tersebut bernama situs Sokoliman, situs Beberan, dan Gua Braholo. Di sini kita bisa menemukan benda-benda yang terbuat dari batu peninggalan zaman megalitikum seperti ratusan menhir, sejumlah sarkofagus, dan beberapa kubur batu. Di sini menhir, sarkofagus, kubur batu itu merupakan salah satu benda peninggalan ya yang ada pada zaman megalitikum dan dapat ditemukan di lokasi ini. Lokasi daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul ya. Buat penjelasan mengenai menhir, sarkofagus, dan kubur batu ini sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada kawasan megalit Maek. Kawasan megalit Maek terletak di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Oke, kawasan megalit Maek ini memiliki nama lain atau sebutan lain, yaitu Nagari Seribu Menhir. Loh, kenapa dinamai Nagari Seribu Menhir? Ini dikarenakan banyaknya menhir peninggalan zaman megalitikum yang dapat ditemukan pada lokasi ini. Usut punya usut, diketahui juga usia menhir yang berada di kawasan megalit Maek ini berkisar antara 6.000 tahun sampai dengan 2.000 tahun sebelum Masehi. Namun, uniknya, mayoritas dari menhir-menhir yang berada di kawasan itu menghadap ke satu arah yang sama, yaitu arah Gunung Sago. Kenapa? Ini juga kita belum ada yang tahu dan masih menjadi misteri mengapa menhir-menhir tersebut bisa mengarah ke lokasi yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Megalitikum, manusia pendukung zaman megalitikum, Megatropus Plea javacius, manusia berukuran besar, mempunyai ciri badan tegap, rahang besar dan kuat. Pecatropus, manusia kera. Pecatropus sendiri dibagi menjadi 3, yakni Pecatropus erectus, manusia kera dengan jalan tegap. Pecatropus mojekertensis, manusia kera dari Mojokerto. Pichtropus soleensis, manusia kera dari Solo. Homo sapiens, terbentuk hasil evolusi ribuan tahun. Tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungan, telah menggunakan akal dan memiliki sifat. Ciri fisik tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 kg sampai 150 kg. Volume otak antara 1000
1000 sampai 2000 reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Telah menggunakan bahasa berkomunikasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah zaman megalitikum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kemajuan peradaban manusia modern karena penemuan mereka tentang seperti bercocok tanam, beternak, dan menggunakan mineral seperti perunggu untuk bahan dasar alat-alat keseharian. Nah, dan membangun rumah juga menjadi awal mula dari gaya hidup manusia modern. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah peninggalan zaman tersebut terbilang membingungkan dan belum dapat diketahui pasti tujuan pembuatannya. Namun, meskipun begitu, keberadaan peninggalan ini menjadi bagian dari sejarah manusia dan bisa saja menguak sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Sekian dari penjelasan presentasi kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Kak, saya Cindy Madira dari absen 11. Saya ingin nanya nih, zaman megalitikum ini bakalan berakhir kapan sih? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Zaman megalitikum itu berakhir saat dia sudah beralih ke zaman baru, yaitu zaman perundagian kalau di Indonesia. Karena secara teknisnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, zaman megalitikum itu merupakan suatu era peralihan atau era transisi dari zaman batu ke zaman perundagian, atau yang dapat lebih dikenal dengan zaman logam. Gitu. Oh gitu ya Kak, terima kasih loh atas informasinya. Sangat amat banyak membantu. I love you. Oke, sama-sama banget nih Kak. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya juga mau ikut nanya dong Kak. Saya Andini Eka dari absen 3. Kira-kira selain di Indonesia, lokasi penemuan zaman megalitikum itu ada di mana lagi? Tentu dong, karena zaman megalitikum ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Terdapat salah satu peninggalan yaitu menhir yang ditemukan juga di kawasan wilayah Afrika, Asia, dan Eropa, khususnya di Irlandia dan Inggris. Ditemukan 50.000 menhir di sana, dan juga terdapat di barat laut Prancis yang ditemukan 1.200 menhir. Begitu. Oh gitu ya Kak, makasih deh informasinya. Aku juga mau nanya dong Kak, kalau zaman megalitikum itu ada di fase keberapa dalam prasejarah? Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi, zaman megalitikum dalam prasejarah itu ada di fase keempat. Yang pertama ada paleolitikum, kedua ada mesolitikum, yang ketiga ada neolitikum, yang keempat, nah ini nih, zaman megalitikum. Dan yang terakhir yang terjadi di Indonesia adalah zaman perundagian, atau yang dapat lebih dikenal dengan zaman logam. Sebenarnya setelah zaman megalitikum ada satu lagi, yaitu zaman perunggu. Namun zaman perunggu ini tidak terjadi di Indonesia, makanya langsung dibahas di zaman perundagian. Begitu. Gitu ya Kak, aku jadi paham. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi nggak dari kalian semua? Tidak ada loh Kak. Tidak ada, Kak. Tidak ada ya, Kak. Tidak ada lagi Kak. Tidak ada loh Kak. Tidak ada, Kak. Oke deh anak-anak, udah pada pinter semua nih ya, bangga banget. Sekarang kita tutup aja yuk presentasi kali ini. Melihat adik duduk di kursi. Cakep. Sendiri tidak ada yang menemani. Cakep. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Cakep. Kini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafal Akpas dari absen 8. Itu ya batuk ya. Kami dari kelompok 4 megalitikum. Getar. Makasih loh.
Halo semuanya. Ulang. Itu slow-mo. Kalian tahu, terdapat perbedaan dari sarkofagus dan cyst atau yang lebih dikenal dengan peti kubur. Bantuin dong. Melihat adik duduk di kursi.